Bertemu kembali bersama saya Yuliana Ratnadiman dengan NIM 1803030016, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membuat video pendek untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Oke, baik teman-teman. Judul bukunya dengan latar belakang putih yang tajam. Oke, baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang putih yang tajam. Oke, baik. Kekurangan Man di Baton Rouge. Membaca berita utama online pada Juli 2016. 37 pria Afrika Amerika berusia telah dijepit ke tanah dan ditembak mati dari jarak dekat oleh 2 petugas polisi Baton Rouge. Judul utama tidak menyebutkan keadaan ini, tetapi pada pertengahan 2016 tidak harus mengkomunikasikan bahwa seseorang telah meninggal. Ras orang mati, profesi si pembunuh, dan konteks politik di mana peristiwa itu akan diterima akan menjadi hashtag selama lalu lintas berhenti di Minnesota berbicara tentang pembunuhan polisi terhadap pria kulit hitam di Amerika Serikat. Musisi Drake mengatakan kepada pengikutnya di Instagram, Alton Sterling dibunuh, membuatku merasa putus asa, emosional, dan benar-benar takut. Tidak ada yang memulai hidup mereka sebagai hashtag, namun tren direduksi menjadi satu terus berlanjut. Direduksi menjadi tegar berarti menjadi subjek di persimpangan distribusi kekerasan, supremasi kulit putih yang tidak setara, dan keterjangkauan infrastruktur informasi abad ke-21. Di wajahnya, tagar adalah kata kunci atau frasa yang didahului oleh tanda pagar, di mana beberapa Twitter dari pengguna yang berbeda dapat segera diindeks. Ini pertama kali dipahami sebagai cara untuk mengatur grup afinitas dalam parameter Twitter. Hashtag pertama digunakan untuk mengatur percakapan teknologi Happy Hour. Seiring waktu, bagaimanapun hashtag berkembang menjadi sistem pengindeksan sosial yang kompleks, kadang-kadang untuk komunitas virtual dan waktu lain untuk organisasi dalam kehidupan nyata. Tagar nama orang mati muncul dari konteks ini untuk melakukan keduanya. Ini adalah metode umum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan polisi yang kurang atau salah dilaporkan, untuk mengorganisir aksi protes secara langsung. Selanjutnya, ketika Black Lives Matter muncul sebagai kerangka organisasi utama untuk protes hak-hak sipil antirasis setelah pembunuhan Trayvon Martin dan kemudian Michael Brown, menyaksikan teknologi indeks organisasi informasi yang menjadi metode organisasi politik terdistribusi skala besar dan penanda dari kesadaran rasial orang. Tagar itu sendiri menjadi tanda pengindeksan di mana nyawa orang kulit hitam yang hilang secara bersamaan diabadikan dan ditandai sebagai milik konteks kematian kulit hitam yang lebih luas. Tanda-tanda yang diadakan pada pawai menanyakan apakah saya hashtag berikutnya, menunjukkan bahwa bentuk indeksikal ini membentang ke masa depan yang mengandung kemungkinan menyedihkan akan lebih banyak
kebrutalan polisi. Oke, baik, jadi kita yang memiliki masalah dengan kehidupan kulit hitam harus khawatir tentang orang terkasih yang mungkin datang untuk mengisi ruang-ruang peringatan. Kata-kata ini memudar menjadi warna abu-abu terang saat mereka mengulangi halaman rangkrin untuk diubah dengan lebih banyak nama. Dalam kedua contoh ini, bentuk-bentuk khusus sedang memberi bentuk pada pengalaman atas kehancuran kehidupan kulit hitam sebelumnya. Kata Rankin dalam sebuah wawancara baru-baru ini, semua kematian mereka ada bersama-sama. Setiap kali saya melihat hashtag, saya langsung melihat wajah-wajah itu. Mereka maju dalam satu gerakan instan. Satu gerakan instan yang diamati dan diwakili Rankin ini, warga negara. Dapat dibaca dan di persimpangan teknologi informasi dan rasialisasi. Ini menunjukkan sejauh mana masing-masing menginformasikan yang lain dan menolak pemisahan mereka. Kehidupan hitam khususnya dijalani dengan risiko menjadi tagar. Di luar batas, teknis Twitter direduksi menjadi tagar juga tergantung pada proses rasialisasi di negara yang menindas rasial. Rasialisasi adalah proses pengindeksan orang dan kelompok dalam wacana otoratif supremasi kulit putih. Taksonomi rasial telah diproduksi dan diabadikan melalui berbagai struktur penindasan, dari pseudosains, kategorisasi rasial, hingga tatanan hukum yang membuat anak-anak diperbudak mengikuti kondisi terlepas dari status hukum atau ras. Ras adalah sistem untuk menetapkan makna. Struktur yang secara sistematis memberikan kemungkinan-kemungkinan tertentu dan membatasi yang lain. Seperti yang ditulis oleh Roderick Ferguson, ras adalah kategori yang menetapkan syarat kepemilikan dan pengecualian dalam institusi modern. Makna rasial diberikan melalui sebagai mekanisme dan tanda yang tersedia untuk mengartikulasikan, mendefinisikan, mengidentifikasi, dan mengawasi ras, sama seperti ras yang membentuk pengalaman memiliki dan mengucilkan seseorang. Rasisme bergantung pada infrastruktur budaya untuk melestarikannya. Sedangkan Zora Neale Hurston menulis dengan terkenal, saya merasa paling berwarna ketika saya dilemparkan ke latar belakang putih yang tajam. Ini untuk mengatakan bahwa identitas rasial dan norma-norma serta risiko yang hadir dalam bentuk spesifiknya bukan sekedar ekspresi diri yang melekat pada diri seseorang, tetapi lebih merupakan negosiasi kekuasaan yang konstan dalam bidang orang lain. Kami menarik judul buku kami, kata-kata Hurston, bukan untuk memusatkan diskusi tentang kulit putih, tetapi untuk mengakui karya antarasis tambahan yang melekat pada studi budaya cetak. Ke Amerika, karya ini telah dibuat dengan sendirinya bersama latar belakang bidang yang didominasi kulit putih yang telah mengharuskan kerja tambahan, bekerja melawan struktur pengucilan dan penghapusan yang ada, sambil menghasilkan karya kreatif yang inovatif, percakapan dan praktik metodologis budaya cetak Afrika Amerika. Kematian kulit hitam diproduksi sebagai normatif sementara masih meninggalkan celah dan pertanyaan yang belum terjawab bagi kita.
Sejarawan informasi Paul N. Edwards menggambarkan infrastruktur sebagai skala makro, meso, dan mikro dari waktu, ruang, dan organisasi sosial yang membentuk stabil namun sering tidak terlihat. Dasar dunia sosial modern menjadi modern. Edwards berpendapat hidup adalah di dalam dan melalui infrastruktur untuk menghuni dengan persimpangan berbagai skala melalui teknologi yang memeliharanya. Infrastruktur cenderung memelihara dan menghasilkan dunia sosial dan teknologi di sekitar kita. Tanpa kita sadari, mereka melakukannya. Seperti putihnya yang Hurston perhatikan menghasilkan versi intens dari kegelapan. Infrastruktur berfungsi bagi kita baik secara konseptual maupun praktis, sebagai lingkungan, sebagai latar sosial, dan sebagai pengalaman yang tak terlihat. Oke, baik teman-teman, sekian dari video yang saya buatkan di atas. Semoga video yang saya buatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan.